Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, Bapak cintai, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa atas izin Allah, atas rahmat Allah memberikan kesempatan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat, ya. Rahmat Allah yang begitu luar biasa kepada kita diberikan nikmat kesehatan, ya. Lalu nikmat waktu luang, kita memiliki kesempatan untuk belajar. Banyak orang yang tidak sempat hari ini untuk belajar karena mungkin musibah, mungkin ada masalah di rumahnya, ya, dan banyak hal, ya. Ananda pada hari ini silakan dibuka dan kita telaah bab 7 tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Namun sebelumnya Bapak akan paparkan perjalanan cerita yang menjadi bahan pelajaran untuk Ananda, ya, menjadi bahan kajian, bahan tazkirah, bahan renungan, bahan evaluasi untuk Ananda semuanya. Cerita ini diawali oleh satu kejadian di mana ini adalah kisah nyata, kisah yang dialami oleh Bapak sendiri, di mana setiap orang tua tentunya memiliki anak yang berbeda-beda. Benar nggak? Benar, ya, berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang rajin, ada yang senantiasa mendengar apa yang disampaikan berupa petuah, berupa nasihat dari orang tuanya. Terkadang ada anak yang tidak pernah mendengar apa yang diamanatkan oleh orang tuanya. Ya, masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan, ya. Anak-anak seperti itu sudah jelas salah dan ini merupakan pembelajaran untuk kalian semuanya, ya. Jangan sampai cerita ini terjadi dan dialami oleh kalian semua. Ya. Ceritanya diawali dengan satu malam, ya. Diawali ketika itu udah pada maghrib, ya. Anak bapak yang paling bontot, paling kecil, izin ke bapak, "Pak, mau berangkat." Hati bapak pada saat itu sangat ragu, sangat takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri anak bapak. Dan pada waktu itu merasakan semacam hati ini mengeluh dan mengadu kepada Allah. "Ya Allah, kenapa anak saya beberapa kali dilarang untuk keluar rumah malam hari, masih tetap juga dia bagaimana saya, bagaimana maunya." Egonya senantiasa tidak pernah melihat siapa dan dari mana teguran itu datang. Jadi teguran bapak itu untuk tidak pergi pada waktu itu diabaikannya. "Udah," kata bapak, "jangan pergi." Kata dia, "Apa? Sebentar aja, paling jam 10 juga pulang. Biasanya kamu sampai larut malam." "Enggak," katanya, "Pak, saya akan pulang." Pada waktu itu bapak menjerit beberapa kali perilaku itu dilakukan oleh dan tidak pernah mendengarkan petuah bapak. Sakit hati bapak pada saat itu dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana pendidikan apa yang harus bapak bisa sampaikan kepada anak supaya anak mengerti, supaya anak menjadi jerak dan supaya anak menjadi pembelajaran yang bagus untuk hidupnya. Saya tidak mampu, ya Allah, untuk menerapkan pendidikan kepada anak." Ananda sekalian, cerita itu kita lalui, ya. Jam 2 malam bapak ditelepon oleh anak bapak, kakaknya dia yang kerjanya dekat Immanuel di situ, di sebuah perusahaan paket, ya.
katanya dia menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pak, anak bapak ada yang ngadek. Ngadek itu artinya ngebacok, ya. Tersentaklah bapak, hati orang tua yang mana yang tidak tersentak dan betul-betul rasanya terbentar oleh gelap, oleh halilintar, oleh oleh kilat di tengah siang hari bolong gitu ya. Ya, ada apa gitu ya. Takut anak bapak itu pada waktu itu meninggal, takut lehernya tersayat, takut dadanya tertusuk. Karena anak bapak yang kakaknya itu nggak menceritakan apa yang terjadi. Pokoknya bapak datang aja segera ke sini katanya. Tapi harus bawa uang. Kenapa harus bawa uang? Anak ini tidak dirawat, Pak. Anak ini sudah terkulai, lemas. Anak ini sudah kehabisan darah. Lalu pada waktu itu semakin takut sekali perasaan bapak. Di tengah-tengah masih tidur ngantuk dan dibangunkan dalam keadaan terdesak serentak pada waktu itu. Kamu bayangkan ya, harus bawa uang berapa? 7 juta. Nauzubillah ya. Harus bawa uang 7 juta untuk kelas bapak, untuk ekonomi bapak. Kata bapak, bapak punya hanya 3 juta aja gimana? Ya, di ATM itu pun. Ya nggak bisa pak, ini nggak bisa ditangani oleh dokter. Karena kalau tidak ditangani, tidak deposit dulu uang 7 juta ini dibiarkan katanya ya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada bapak, ya. Bapak sudah punya simpanan 3 juta dan kakaknya Fauji yang sekarang guru SMP 1 di Katapang, ya. Dia orangnya jujur, dia sudah sampai sarjana dan dia pun mengikuti jejak bapak selaku guru. Dengan serta-merta, Pak, saya kebetulan punya uang itu dan pakai dulu. Kamu dapat bayangkan, dia punya istri kan? Kalau punya istri, kadangkala kan terjadi percecokan dulu ya untuk meminjamkan uang dengan serta-merta. Sedangkan dia pun mungkin masih butuh kan? Ada katanya pakai aja dulu. Maka dipinjamkanlah uang itu 5 juta ke bapak dan bapak punya 3, ya artinya cukuplah untuk menebus anak bapak untuk supaya dia dapat perawatan dari dokter. Singkat cerita, bapak segera ke Immanuel, ya. Kejadiannya memang bukan di dekat Immanuel. Kejadiannya yang sangat fantastis, yang sangat ironis itu terjadinya jam 12 malam. Dia keluar dari rumah temannya untuk pergi tidur atau bermalam di Ciwidey katanya. Keluar di daerah Soreang ya namanya ada grup-grup motor ya, Moonraker, ada Ekstasi, ada GBR dan Brigis dan lain sebagainya lah ya. Nah, pada waktu itu keluar lewat Sadu, daerah Sadu itu bermotor 2 motor, yang satu seorang, yang satu anak bapak dibonceng. Jadi motornya dipakai oleh teman bapak. Jadi kebetulan anak bapak yang dibonceng, gantian mungkin ya. Nah, yang di belakang itu 1 orang kan ya. 1 orang itu dibacok yang di belakang dulu, yang 1 orang temennya putra bapak. Tapi karena kebetulan dia pakai jaket yang tebal ya, jaket kulit lah, semacam jaket levis juga ya, tebal. Jadi nggak melukai, hanya sakit aja. Maka dia cepet nyusul putra bapak dan mengatakan gaskeun euy gitu ya. Naon gaskeun teh cenah gitu ya, pengakuan anak bapak. Nggak terdengar karena malam hari di situ banyak yang bermotor-motoran gitu ya, motoris liar gitu ya. Nggak terdengar, ada apa, malah berhenti di situ karena dia yang 1 orang itu takut, mungkin langsung melarikan diri. Teman bapak yang 1 orang di motor itu, anak bapak berhenti tentunya karena dia bingung apa yang diinstruksikan, yang diinformasikan sama temannya itu nggak ngerti gitu, nggak terdengar. Ada apa? Dia berhenti di situ. Konyong-konyong itu pelakunya pakai motor 2 orang, yang 1 bawa golok gitu ya. Maka
goloknya dibacokkan ke tangan putra bapak ya, dan itu nyaris putus itu. Jadi itu udah gitu aja gitu ya. Urat-uratnya semuanya terputus dan darah keluar dari kedua urat yang ada di tangannya. Belum lagi urat yang kecil-kecil itu pada putus. Dan kamu bisa bayangkan anak itu ketika melarikan diri dikejar juga karena targetnya mungkin motor ya. Jadi begal mungkin, karena kalau grup ekstasi atau moonraker mungkin ya gabungan gitu ya, banyak motor, itu hanya satu motor ya. Udah gitu dikejar terus, pas mau ke Ciwidey dan mau ke Bandung ke arah kanannya, maka dia mungkin kehilangan jejak ya. Akhirnya putra bapak langsung ke Ciwidey ke sana, dan di Ciwidey kamu bisa bayangkan darah itu sudah kehabisan ya, sudah banyak darah yang keluar. Lalu di situ sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya diselamatkan oleh anak bapak yang temannya itu yang ada di Ciwidey, kemudian segera dibawa ke Immanuel. Anehnya dibawa ke Immanuel bukan ke rumah sakit terdekat. Dalihnya apa? Karena di Immanuel perawatannya lebih bagus ya, lebih bagus daripada rumah sakit yang lain. Dibawanya ke sini. Bisa kamu bayangkan ya ketika sampai di Immanuel seperti apa? Nah, seperti itu ceritanya. Dan memang ketika bapak sampai di Immanuel pada waktu itu, anak itu sudah terkulai ya, sudah tidak sadarkan diri ya. Udah gitu langsung bapak berikan 7 juta dan bapak nego, kemudian tanya-tanya berapa sih maksimalnya nanti yang harus saya siapkan. Ternyata kata dia paling sampai 12 juta katanya ya. Maka 2 hari itulah dirawat dan menjalani operasi karena harus sambungkan lagi kan urat-urat yang putusnya. Kalau enggak nanti bisa cacat seumur hidup. Nah, singkat cerita 2 hari berikutnya maka dia sudah mulai ya mendapatkan perawatan di infus dan sebagainya. Maka kedua hari itulah bapak ada informasi lagi yang sangat mencengangkan. Yang harus bapak keluarkan ternyata tidak cukup 12 juta. Berapa? Sampai mencapai 19 juta rupiah. Untuk ukuran bapak itu adalah musibah dan cobaan dari Allah yang begitu besar. Tetapi malam pertama bapak diringankan lagi oleh Allah, ditolong lagi oleh Allah tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka. Ya, pertolongannya uang itu ada. Dan 2 hari kemudian juga bapak memikirkan dari mana ya, bapak, gitu ya. Pada waktu itu bapak coba kontak ya dengan petugas bank yang di Bank Jabar itu, karena YouTube itu kan salurannya ke Bank Jabar, gaji guru ke Bank Jabar. Bapak coba mengeluh ya, ini butuh uang untuk nolong anak saya biar bisa keluar dari rumah sakit. Ya artinya pada waktu itu juga pertolongan Allah juga tiba ke bapak dalam waktu hitungan hari, jam dan menit itu mungkin saja terjadi. Dan pihak Bank Jabar ngasih pinjam ke bapak 23 juta pada waktu itu. Jadi cukup untuk membiayai anak bapak yang tadinya anak bapak betul-betul terhadap orang tua sikapnya sangat mengabaikan apa yang bapak petuahkan, apa yang bapak nasihatkan. Dan betapa seorang orang tua itu menyimpan belas kasih kepada anaknya yang begitu tulus, begitu ikhlas menolongnya. Sampai pada waktu itu bapak mengatakan gak punya uang, bapak ikhlas. Ya Allah, walaupun istilahnya jantung bapak dijual untuk menolong anak saya, bapak ikhlas. Itu orang tua. Itu persis sama dengan orang tua kalian yang pada hari ini tengah merindukan kamu, yang hari ini sedang membesarkan kamu semuanya ya. Mudah-mudahan Ananda ini adalah cerita tentang pelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Ternyata dengan rendah hati itulah seorang diri kamu ya itu harus memiliki perasaan rendah hati. Kepada siapa? Utamakan kepada orang tua, rendah hati ya, jangan melawan ya dan lain sebagainya. Ini adalah pembelajaran di hari pertama, dibuka dengan cerita, dan mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi
sumber inspirasi dan motivasi untuk kalian semua. Barangkali Allah itu memberikan pendidikan kepada kita dengan cara yang seperti tadi ya. Jadi anak Bapak sekarang rajin sholat, rajin ada di rumah karena perjalanan seperti itu. Yang tadinya Bapak tidak sanggup, tapi menurut Allah itu mudah untuk memberikan pendidikan kepada anak atau kepada manusia ya. Ini sekitar perjalanan Bapak mendapatkan pertolongan dari Allah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian para subscriber, para follower dan para YouTuber yang bergabung di komunitas saya. Mudah-mudahan pelajaran ini menguak bagaimana cara membuka dan membuat sebuah konten yang positif, yang menarik, terutama Anda selaku guru. Tidak ada istilah kita sulit membuat konten, yang ada adalah kita dihadapkan kepada rasa takut. Nah, itu ada pada diri kita semuanya. Demikiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.